Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi geometri, yaitu membahas tentang translasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Nah, yang pertama adalah bentuk refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada cermin, lalu di sini ada objek. Nah, ini adalah bayangannya. Nah, di sini kan ada titik A, maka pencerminannya menjadi A aksen. Selanjutnya, jarak antara A ke A aksen itu sama. Lalu ada B, pencerminannya adalah B aksen. Nah, jarak dari B ke B aksen itu sama. Lalu ada C dan pencerminannya adalah C aksen. Lalu D, pencerminannya adalah D aksen. Nah, dari gambar diperoleh kesimpulan bahwa bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Nah, pencerminan pada gambar di atas memetakan A sebagai A aksen, B sebagai B aksen, C sebagai C aksen, dan D sebagai D aksen. Nah, selanjutnya kita ke bentuk refleksi dan hasil refleksinya. Di sini ada 8 bentuk refleksi, ada pemetaannya dan persamaan matriks transformasi atau hasil refleksinya. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Pemetaannya adalah A, X, Y mencerminkan MX menghasilkan A aksen sama dengan X, min Y. Dengan persamaan matriks transformasinya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Jadi, ketika refleksinya terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya itu min 1. Nah, yang kedua, terhadap sumbu Y. Ini hampir sama dengan terhadap sumbu X. Bedanya adalah ketika terhadap sumbu Y, X-nya yang bernilai negatif, Y-nya positif. Lalu yang ketiga, terhadap garis Y sama dengan X. Di sini pemetaan persamaan matriks transformasinya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali XY. Lalu yang keempat, terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, pemetaannya hampir sama dengan Y sama dengan X. Hanya bedanya di sini satunya menggunakan tanda negatif. Lalu yang kelima, terhadap titik O 0,0 atau terhadap titik pusatnya. Persamaan matriksnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Lalu yang keenam, terhadap garis X sama dengan A. Ini bisa saja X sama dengan min 1, min 2, 0, 1, 2, dan sebagainya. Nah, persamaan matriks transformasinya adalah X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali XY ditambah 2A, 0. Nah, jadi di sini itu kita kalikan terlebih dahulu, lalu hasil perkaliannya dijumlahkan dengan 2 dikali A. Nah, bawahnya yang Y-nya itu bernilai 0 karena di sini refleksinya terhadap garis X sama dengan A. Lalu yang ketujuh, terhadap garis Y sama dengan B. Ini hampir sama, cuma bedanya penjumlahannya di sini 0 dan 2B. Nah, terhadap garis Y sama dengan tan A. Jadi, persamaan matriks transformasinya adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos 2A sin 2A, sin 2A, min cos 2A dikali XY. Nah, selanjutnya kita ke komposisi refleksi. Yang pertama, komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis sejajar. Nah, yang pertama adalah komposisi terhadap dua garis sejajar sumbu Y. Bayangan titik A, X, Y oleh refleksi garis X sama dengan A dilanjutkan dengan refleksi terhadap X sama dengan B adalah A double aksen, X double aksen, Y double aksen dengan X double aksen, Y double aksen sama dengan X plus 2 dikali B min A. Nah, bawahnya Y. Jadi di sini kan terhadap garis X
sama dengan A, lalu dilanjutkan dengan refleksi terhadap X sama dengan B. Jadi yang dihitung adalah titik X-nya, dengan B sama A-nya diganti. Lalu yang kedua, komposisi refleksi terhadap dua garis sejajar sumbu X bayangan titik A, X, Y oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan A. Dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B adalah A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, dengan X double aksen, Y double aksen sama dengan X-nya tetap, lalu Y-nya Y plus 2 dikali B min A. Nah, di sini B dikurangi A terlebih dahulu, lalu dikalikan 2, baru dijumlahkan dengan Y. Selanjutnya, yang kedua adalah komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Komposisi refleksi terhadap dua sumbu yang saling tegak lurus juga ekuivalen dengan refleksi terhadap titik potong kedua garis tersebut. Nah, bayangan titik A, X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan A, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan B adalah A double aksen, X double aksen, Y double aksen dengan X double aksen, Y double aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y ditambah 2A, 2B. Nah, jadi ini A-nya adalah untuk refleksi yang pertama, lalu B-nya adalah refleksi yang kedua, garis Y. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan hasil refleksi dari setiap titik berikut. A, titik A 4,5 terhadap sumbu X. B, titik B min 1, min 2 terhadap sumbu Y sama dengan 3. Jawab untuk yang A dulu. Refleksi titik A, hasil refleksi titik X, Y adalah X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Jadi kalian lihat refleksi dan bentuk refleksinya. Nah, hasilnya kalian menggunakan matriks. Nah, ini adalah 1, 0, 0, min 1, 4, 5. 4-nya itu adalah X dan 5-nya adalah Y. Hasilnya kalian tinggal kalikan saja angkanya 1 kali 4, hasilnya 4. Min 1 kali 5, hasilnya negatif 5. Jadi hasil refleksi titik A adalah A aksen sama dengan 4, min 5. Nah, lalu yang B, hasil refleksi titik B. Hasil refleksi titik X, Y oleh T adalah X aksen, Y aksen. Nah, di sini kan terhadap sumbu Y sama dengan 3. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, X, Y ditambah 0, 2, B. Hasilnya min 1, 0, 0, 1 dikali X-nya min 1, Y-nya min 2 ditambah 0. Ini 2B, berarti 2 dikali 3. 3 adalah sumbu Y sama dengan 3. Lalu hasilnya kita kalikan terlebih dahulu. Min 1 kali min 1 hasilnya 1. 1 dikali min 2 hasilnya min 2 ditambah 0. 2 kali 3, 6. Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Jadi hasil refleksi titik B adalah B aksen sama dengan 1,4. Contoh soal. Yang kedua, tentukan hasil komposisi refleksi setiap titik berikut. A, titik P 5,7 terhadap garis Y sama dengan 2 dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 1. Yang B, titik Q min 3,4 terhadap X sama dengan 4 dan dilanjutkan terhadap X sama dengan 2. Nah, jawab untuk yang A terlebih dahulu. Hasil komposisi refleksi titik P. Yang pertama, kita cari dulu titik P 5,7 terhadap garis Y sama dengan 2. Kalian bisa lihat di bentuk refleksi dan hasil refleksinya. Kita menggunakan matriks. Nah, selanjutnya X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali XY ditambah 0, 2B. Karena di sini terhadap garis Y, maka X-nya 0. Lalu hasilnya X-nya adalah 5, Y-nya 7. Nah, ditambah 0 kali 2B, 2-nya kali 2 sama dengan 5 min 7 ditambah 0, 4, hasilnya adalah 5 min 3. Selanjutnya, refleksi P aksen terhadap garis Y sama dengan 1. P
Berarti X double aksen Y double aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1 dikali X aksen Y aksen ditambah 0, 2B. Hasilnya adalah 5, 3 ditambah 0, 2 menghasilkan 5 dan 5. Jadi hasil refleksi titik P adalah P double aksen sama dengan 5,5. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami tentang materi refleksi atau pencerminan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.